Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arista Cahyanoviani, Des Maria Rosadi, Listiawati, dan Lili Nurul Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu refleksi atau pencerminan. Contoh dari refleksi atau pencerminan ini yaitu dapat dilihat dari gambar, di mana gambar di sebelah kiri adalah merupakan sebuah benda yang diletakkan di depan cermin, sedangkan gambar di sebelah kanan yaitu bayangan dari benda tersebut. Suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen S, maka MS P sama dengan P yang ditunjukkan dalam gambar 1. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, jika P bukan elemen S, maka MSP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah sumbu PP aksen. Pencerminan M pada garis S selanjutnya dilambangkan sebagai MS. Garis S disebut sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan atau disingkat cermin, maka MSP sama dengan P dan ditunjukkan pada gambar 2. Untuk membuktikan sifat-sifat pencerminan, akan diselidiki apakah pencerminan itu suatu transformasi. Yang pertama, dari definisi di atas, jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V. Yang kedua, akan dibuktikan M surjektif, maka ambil sembarang X aksen elemen V. Kasus yang pertama, kita andaikan X aksen sama dengan S, maka X sama dengan X aksen sebab MSX sama dengan X sama dengan X aksen. Kasus kedua, andaikan X aksen bukan elemen S, maka dari sifat geometri ada X elemen V sehingga S menjadi sumbu ruas XX aksen. Ini berarti bahwa MSX sama dengan X aksen. Artinya setiap X aksen menjadi prapeta, jadi M surjektif. Akan dibuktikan M injektif, andaikan A tidak sama dengan B. Kasus yang pertama, A elemen S dan B elemen S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A, dan B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Jadi, A aksen tidak sama dengan B aksen. Untuk kasus yang kedua, A elemen S dan B bukan elemen S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A, dan B aksen sama dengan MSB. Dengan B aksen bukan elemen S, jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Untuk kasus yang ketiga, A bukan elemen S dan B bukan elemen S. Andaikan MSA sama dengan MSB atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi, segmen A aksen A tegak lurus S dan segmen B aksen B tegak lurus S. Ini berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada S. Ini tidak mungkin. Jadi, pengandaian bahwa jika A tidak sama dengan B, maka MSA sama dengan MSB adalah tidak benar, sehingga pengandaian itu salah. Jadi, jika A tidak sama dengan B, maka MSA tidak sama dengan MSB. Jadi, MSA injektif. Berdasarkan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 dapat disimpulkan bahwa MS adalah suatu transformasi. Dari penyelidikan di atas diperoleh teorema setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi. Pencerminan adalah garis mengawetkan jarak. Artinya, jika A dan B dua titik, maka apabila A aksen sama dengan MA dan B aksen sama dengan MB,
maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi jarak setiap dua titik sama dengan jarak antara peta-petanya. Jadi jarak tidak berubah. Sifat demikian yang dimiliki oleh M itu membuat M disebut transformasi yang isometrik, atau M adalah suatu isometri, atau bisa dituliskan dengan suatu transformasi T adalah suatu isometri jika untuk setiap pasang titik PQ berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Perhatikan gambar di bawah. Teorema selanjutnya, setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Jadi, jika A aksen sama dengan MSA, B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan AB. Ambil sembarang A, B, A aksen, B aksen elemen V dengan MSA sama dengan A aksen dan MSB sama dengan B aksen. Akan ditunjukkan A aksen, B aksen sama dengan AB. Kasus 1. Jika A, B elemen S, maka MSA sama dengan A aksen sama dengan A dan MSB sama dengan B aksen sama dengan B. Jadi, AB sama dengan A aksen, B aksen. Kasus 2. Jika A elemen S, B bukan elemen S, maka MSA sama dengan A aksen sama dengan A, dan MSB sama dengan B aksen sama dengan B. Akan ditunjukkan AB sama dengan A aksen B aksen. Perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga AB aksen C. AC sama dengan AC berimpit. M sudut ACB sama dengan M sudut ACB aksen karena siku-siku. BC sama dengan B aksen C karena S sumbu simetri. Jadi segitiga ABC dan segitiga AB aksen C diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Kasus 3. Jika A, B elemen S dan MSA sama dengan A aksen, MSB sama dengan B aksen, akan ditunjukkan AB sama dengan A aksen B aksen. Pertama, perhatikan segitiga ACD dan segitiga A aksen CD. DC sama dengan DC berimpit. M sudut ADC sama dengan M sudut A aksen DC 90 derajat. AD sama dengan A aksen D karena S sumbu simetri. Jadi segitiga ACD kongruen dengan segitiga A aksen CD. S sampai dengan S diperoleh AC sama dengan A aksen C dan M sudut ADC sama dengan M sudut A aksen DC. 2. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C. AC sama dengan A aksen C. Pembuktian pertama, M sudut ACB sama dengan 90 derajat dikurang M sudut ACD sama dengan 90 derajat dikurang M sudut AC aksen D sama dengan M sudut A aksen CD. BC sama dengan B aksen C karena S sumbu simetri. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C, S sampai dengan S. Diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi, AB sama dengan A aksen B aksen. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa jika
A aksen sama dengan MSA, B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Contoh soal. Apabila pada V ada sistem subortogonal dan titik A 1,3, sedangkan titik B min 2,-1, tentukan persamaan sebuah garis G sehingga MGA sama dengan B. Diketahui A 1,3, B min 2,-1. Ditanyakan persamaan garis G sehingga MGA sama dengan B. Jawabannya, persamaan garis AB dengan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 menjadi Y min 3 per min 1 min 3 sama dengan X min 1 per min 2 min 1 menjadi min 3 dikalikan dengan Y min 3 sama dengan min 4 dikalikan dengan X min 1 menjadi min 3Y plus 9 sama dengan min 4X plus 4 menjadi 4X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Maka gradien M1 sama dengan 4/3 dan gradien yang tegak lurus dengan AB M2 sama dengan min 3/4. Titik tengah AB sama dengan buka kurung 1,3 tutup kurung plus buka kurung min 2,-1 tutup kurung per 2 sama dengan buka kurung min 1,2 tutup kurung per 2 sama dengan buka kurung min 1/2,1 tutup kurung. Persamaan garis yang melalui titik min 1/2,1 dengan gradien min 3/4 adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Y min 1 sama dengan min 3/4 dikali dengan X plus 1/2, maka Y sama dengan min 3/4X min 3/8 plus 1. Y sama dengan min 3/4X plus 5/8. 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0. 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis G adalah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0.